Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Jika kewajiban tidak bisa terlaksana dengan sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu lalu menjadi wajib. Wa furuduhu sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Artinya 6 perkara ini harus dilakukan ketika berwudu. Al-awwalu, yang pertama, niyatut thaharati lis-shalah, niat bersesuci untuk sholat. Jadi yang pertama harus niat untuk bersesuci dengan sholat bil qalbi, dengan hati. Ini niat, ini penting. Niat itu yang membedakan ibadah-ibadah dari selainnya ibadah. Kita ini berwudu karena ada niat. Seandainya tidak niat maka tidak ada wudu. Para hadirin, wudu ini dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang sangat penting. Rasulullah pernah bersabda, "Inna ummati yaumal qiyamah." Ini hadis, riwayat Imam Ahmad ya. "Inna ummati," sesungguhnya umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, hiya al-ghurrul muhajjalun, kata baginda Rasul. Umatku itu pada hari kiamat adalah ghurrul muhajjalun, yaitu ghurrul muhajjalun itu adalah makna asalnya warna putih ya, warna putih. Jadi ghur itu adalah warna putih yang ada pada keningnya kuda, mana asalnya. Sedangkan muhajjal ini warna putih yang ada pada kedua tangannya kuda, kaki yang depan. Kemudian digunakan untuk makna majas ya, makna perumpamaan. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat itu akan wajahnya bersinar berseri-seri ya, min athari sujudi, sebab atharil wudu, sebab sisanya wudu. Man istata'a ayyutila ghurratahu, barang siapa yang bisa memperpanjang cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah kerjakan. Di antara tanda-tanda Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak, wajahnya akan berseri-seri yang membedakan dari umat yang lain, karena min athari sujud, sebab ada sisa wudhu padanya. Nah, itu ciri-ciri umat baginda Rasulullah SAW. Ghurrul muhajjalin, ada wajahnya nanti bercahaya yang membedakan daripada umat-umat yang lainnya. Sehingga Nabi mengatakan, man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin diperpanjang cahayanya nanti di hari kiamat, hendaknya lakukanlah. Ini kekhususan kita. Oleh sebab itu, menanggapi apa hadis ini, min asari sujud, dari min asaril wudu, dari sisa-sisa wudu itu ada yang mengatakan bahwa sisa-sisa air wudu yang kita pakai ini dianjurkan ya, disunatkan untuk tidak dihanduk, untuk tidak dielap. Itu asar sujud. Kenapa? Karena nanti asar sujud itu akan menjadi ghurrul muhajjalin, menjadi cahaya yang menerangi nanti. Ini satu pendapatnya. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak disunatkan, boleh saja. Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah ya, ketika wudhu, yughallibu jubbatahu, membalik jubahnya, kemudian mengusap dengan jubahnya beliau. Sehingga disimpulkan dari ini, ya tidak disunatkan. Tapi kalangan kita ini, kalau memang ini diperpanjang ghurrul muhajjalinnya, maka sisa-sisa wudhu itu nggak usah dihanduki. Tentu ini adalah masalah khilafiyah ya, perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian juga Rasulullah juga pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihi al-khotoya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maukah kalian aku tunjukkan kamu
sesuatu amaliyah yamhullahu ta'ala bihi al-khataya, yang amal itu kalau dilakukan maka akan menghapus dosa-dosa, dosanya dihilangkan, dihapus. Wa turfa'u bihi ad-darajat, kemudian derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah kami mau. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, yang dapat menghapus dosa-dosa itu dan mengangkat derajatnya seseorang itu adalah isbawul wudu'i, satu, menyempurnakan wudu, fis sabarati, dalam waktu pagi yang dingin. Jadi amalia yang dapat menghapus dosa kemudian mengangkat derajat, kata Nabi, yang pertama isbawul wudu, menyempurnakan wudhu. Jadi wudhunya betul-betul sempurna. Karena orang berwudhu itu juga macam-macam. Ada yang sekedar mengambil cukup, misal membasuh wajah, itu yang wajib kan satu kali basuh, sudah cukup itu. Tapi yang sunnah, yang abdol, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sekali cukup. Tetapi yang abdol sampai 3 kali. Jadi isbawul wudu itu melaksanakan wudu dengan sempurna. Misal sebelum wudu membasuh dulu tangannya, tangannya dibasuh. Kemudian sebelum wudu berkumur-kumur dulu. Ini sunnah ini, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Istinsak itu sangat dianjurkan, disunatkan sebelum wudhu. Gimana? Ambil air, hirup dengan hidungnya, kemudian disemprotkan 3 kali. Ini bagus sekali, sehingga kotoran-kotoran yang ada pada ini hidung ini akan ikut itu. Tapi hirupnya jangan kuat-kuat, nanti masuk ke otak, ini bingung. Ambil air sedikit, nah itu disemprotkan. Itu sangat dianjurkan. Setiap kali berwudu ambil air sedikit ke hidungnya, tapi jangan terlalu dihirup kuat-kuat, nanti masuk ke dalam. Itu namanya isbaul wudu. Dan ini dibiasakan aja. Kalau sudah dibiasakan enak ini. Bahkan kalau tidak istinsyak, tidak menghirup air itu, merasa kurang, merasa tidak enak. Nah itu kan isbaul wudu namanya, wudu yang sempurna. Walaupun tidak hirup air, tidak istinsyak, tidak kumur-kumur misalkan, sah saja wudunya. Tapi kalau kita ingin wudu yang sempurna, diantaranya ya lakukan itu kumur-kumur, istinsyak, membasuh tangan dulu sebelum memulai berwudu, kemudian membaca doa bismillah, sehabis doa lalu membaca kita Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu ditulis di situ itu. Begitu wudu, keluar dari wudu ke masjid ini, dia berdoa di situ. Walaupun dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma ja'alni minal Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu ada di situ ditulis. Itu sangat dianjurkan selesai berwudu. Nah itu namanya isbawul wudu. Nah Nabi SAW pernah bersabda begini, wailul lil a'qab. Nabi melihat para sahabat kemudian berwudu, ternyata wudunya tidak sempurna, ada kaki tumitnya yang tidak terbasuh oleh air. Melihat itu Rasulullah bersabda begini, wailul lil a'qab, celakalah kaki-kaki kalian itu yang punya kaki-kaki yang punya tumit-tumit.
dicelakakan oleh Nabi. Kenapa? Dia itu wudhunya tidak sempurna. Bukan hanya tidak sempurna, ini adalah wudhunya kurang karena kakinya tidak terbasuh air semuanya. Sehingga di dalam melaksanakan wudhu itu diusahakan bagaimana kita itu berwudhu dengan sebaik-baiknya. Bahkan tiap kita membasuh anggota wudhu ini kan ada doanya. Ketika membasuh wajah misalkan, dibarengi dengan doa dalam hatinya, Allahumma bayyid wajahi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku ketika engkau memutihkan wajah-wajah dan menghitamkan wajah-wajah. Jadi ada doanya semampunya. Ketika membasuh tangan, Allahumma atini kitabi an yamini, ya Allah berikan kitabku dari tanganku, dari tangan kananku, dan yang lain-lain itu macam-macam ada doa. Dan itu sunnah dilakukan. Nah ini namanya isbawul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi yang pertama ya, yang dapat menghapus pahala dan mengangkat derajat, satu, menyempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua, wassabru alal magarih, bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi. As-sabru ala al-makarih, sabar menghadapi perkara yang tidak disenangi. Hidup di dunia ini tak selamanya kita itu menghadapi perkara-perkara yang kita senangi. Suatu saat pasti kita berhadapan dengan hal-hal yang kita tidak senang. Misalkan sakit, misalkan kena musibah, misalkan kehabisan uang, dan macam-macam. Mesti hidup ini akan menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi suatu saat. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak disenangi dan kita bersabar kepada Allah, berusaha dan bertawakal, maka Allah berjanji ini, yamhullahu al-khotoya wa turfa bihi darajat. Dosa-dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Asalkan kita as-sabru, sabar. Hidup ini walaupun kaya raya, tak selamanya bahagia. Suatu saat menderita juga lah, suatu saat susah mendapatkan kesusahan juga. Walaupun orang miskin sekali misalkan, tak selamanya hidup dalam duka, hidup dalam ketidaknyamanan. Suatu saat akan bahagia dia dengan bahagianya itu. Jadi memang berputar antara bahagia, antara derita. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu aku putar di kalangan manusia. Suatu saat manusia itu mendapatkan kesenangan, kenyamanan, tapi suatu saat mendapatkan derita yang tidak disenangi. Begitulah hidup ini. Maka di dalam kita dalam keadaan senang, bahagia oleh nikmat Allah, bersyukur. Dan dalam keadaan kita mendapatkan derita, ketidaksenangan, ketidaknyamanan, dianjurkan kita ini untuk bersyukur. Orang sabar itu, katanya hadis Nabi itu, akan dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Bagaimana sabar itu? Maksudnya sabar itu menerima bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Kemudian tetap melaksanakan perintah dan larangan Allah. Walaupun kita ditimpa musibah, kita tetap menyembah Allah dengan sholat dan seterusnya. Walaupun kita hidupnya serba kekurangan, tapi kita bersabar, tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan sabar, serta menerima dan berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 2. Kemudian wa qasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ya, memperbanyak langkah menuju masjid. Wantidarus, ya, jadi kemudian selanjutnya banyak pergi ke masjid, tiap saat pergi ke masjid, tiap waktu pergi ke masjid.
Ini katanya Nabi, yamhullahu ta'ala bihi al-khataya wa turfa'u bihi ad-darajat. Dosa-dosanya akan diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering ke masjid, semakin banyak pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh sebab itu, orang yang jauh dari masjid dengan yang dekat, ini pahalanya lebih banyak yang jauh karena banyak langkahnya ke masjid. Setiap pergi ke masjid, kaki yang dilangkahkan menuju masjid itu mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni. Kalau kita setiap waktu ke masjid, tentu kita akan memperbanyak langkah-langkah kita menuju masjid. Masjid ini rumah Allah. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini melebihi kemuliaan masjid. Masjid ini rumah Allah, rumah pencipta alam semesta yang kepadanya kelak kita akan kembali. Maka orang yang sering ke masjid mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasratul khutha ila al masajid, banyak melangkah kakinya menuju masjid. Nah, ini. Kemudian wantidorus salati ba'da salat fadzalikumur ribat. Menanti salat setelah salat yang lain, itulah ribat. Ribat itu maksudnya benteng dari musuh. Jadi ketika kita sholat maghrib, kemudian menunggu sholat isya, dan isya menunggu dan seterusnya, itu adalah Allah akan menghapus dosa-dosa kita, akan mengangkatkan derajat kita dari sholat satu ke sholat yang lain, terus menunggu. Setelah subuh menunggu duhur, setelah duhur menunggu kepada asar dan seterusnya. Itu yamhullahu ta'ala bihi al-khataya wa turfa'u bihi ad-darajat. Dosa-dosanya diampuni dan diangkat derajatnya. Derajat yang mana? Ya, ini tentu yang paling jelas darajat fil akhirah, ya. Derajat di negeri akhirat kelak. Karena di sana kehidupan yang sebenarnya itu adalah ketika di akhirat, ketika kita mati ini. Ketika mati, di situ adalah kehidupan sebenarnya dan tidak ada batasnya, karena hidup di dunia tidak lama, paling hendak 70 tahun meninggal atau 80 tahun itu sudah meninggal kita itu. Kata Nabi, a'maru ummati baina sab'in wa sittin, baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70, kisarannya itulah, tidak kurang lebih 60-70 umur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mati, disitulah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, kata Al-Quran. Wa innad daral akhirata, sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ini tentang masalah wudu. Jadi yang pertama harus niatnya di hati, ya. Kemudian yang kedua waslul wajhi, membasuh wajahnya dibasuh sesuai batas-batasnya. Kemudian asani yang nomor 2 membasuh wajah. Kemudian apa lagi? Waslul yadaini nomor 3, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Warabi nomor 4 mashur ra'si, mengusap wajah walau sya'ratan wahidatan, sekalipun hanya satu rambut. Al-khamisu nomor 5 wasdur rajulaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, sampai dua mata kaki. Yang wajib itu, adapun dilebihkan ke atas itu lebih bagus. As-sadis at-tartib. Jadi ada 6 tartib. Tidak masuk di dalamnya telinga. Telinga ini tidak wajib. Andaikan tidak membasuh telinga, enggak apa-apa. Jadi pertama itu niat, nomor 2 membasuh wajah, ya. Wajah nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 membasuh kedua tangan, nomor 4 membasuh sebagian rambut. Kemudian nomor 5 membasuh kedua kaki. Kemudian nomor 6 berurutan. 6 itu dilakukan dalam wudu. Kalau kurang berarti wudunya tidak sah.
Ada beda antara mengusap dengan membasuh ya. Semua anggota wudhu itu dibasuh. Yang diusap hanya sebagian kepala. Rambut ini dibasuh aja, diusap. Bagaimana kalau disiram sekalian? Ya enggak apa-apa. Tapi yang wajib itu hanya diusap. Yang diusap mana? Pokoknya rambut yang ada di kepala. Adapun rambut yang tidak ada di kepala, misalkan rambutnya orang perempuan sampai ke bawah, yang diusap ujung bawah itu tidak sah. Jadi yang diusap itu harus yang ada di kepala, rambut yang ada di kepala. Laki-laki rambutnya gondrong misalkan, kemudian dibasuh yang paling ujung di lehernya, ya tidak sah, harus rambut yang ada di ujung kepala. Itulah para hadirin, barangkali sedikit saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudhu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua tetap istiqomah dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.